البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat ini ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, berkaitan mengenai sangat beratnya yang namanya menunaikan amanah. Karena sangat banyak orang-orang yang terkadang diamanahi dengan suatu amanah tapi dia tidak menunaikan pada tempatnya, sehingga hilanglah amanah tersebut. Kenapa demikian ikhwan fiddin? Karena dahulunya amanah yang kelihatannya kalimat yang sangat singkat dan pendek tersebut, amanah itu dulunya awal mulanya disodorkan, ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka semuanya enggak sanggup untuk mengemban amanah tersebut. Berat amanah. Terus siapa kira-kira yang berani mengemban amanah tersebut? Manusia. Padahal manusia sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an Karim, dzaluman jahula. Manusia itu suka berbuat kedzaliman. Kemudian pada asalnya manusia itu bodoh. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dzaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami tawarkan, kami sodorkan amanah kepada langit, bumi, gunung, mereka semuanya enggan, merasa keberatan untuk mengembannya. Akhirnya siapa yang membawanya? Wa hamalaha al-insan. Manusia ternyata yang berani mengemban, membawa amanah tersebut. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia pada asalnya adalah dzalum, suka berbuat kedzaliman, jahula, bodoh. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Tentunya kita semuanya bukan berarti karena hukum asalnya bodoh dan juga berbuat kedzaliman kemudian menyerah, tidak. Namun ilmulah yang perlu kita cari. Ilmulah yang akan membimbing seseorang untuk bisa menyalurkan amanah pada tempatnya. Kita lihat langsung saja ayat yang ke-58 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk menyalurkan, menyampaikan, menunaikan amanah itu kepada orang yang berhak. Jadi orang yang mengemban amanah adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan amanah tersebut, dan orang yang diamanahi adalah orang yang terpercaya. Karena termasuk bentuk daripada sifatnya orang-orang munafikin, di antaranya apa? Idza tumina khan, apabila dipercayai suatu perkara berkhianat dia. Dipercaya, diamanahi, berkhianat. Dititipkan harta untuk fuqara wal masakin, dia gunakan untuk pribadi misalkan. Dititipkan padanya harta untuk barakallahu fikum, pembangunan masjid misalkan, dia gunakan untuk pribadi misalkan. Itu sudah bentuk yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa atau tidak mampu menunaikan amanah, berbahaya. Barakallahu fikum. Kemudian kita semuanya memiliki amanah yang sangat besar
terutama yang sudah berkeluarga, diamanahi untuk menjaga keluarga. Anak, istri, orang tua kita, itu semuanya amanah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Amanah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amanah atau bukan ini? Amanah. Kita diamanahi menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Anak, istri mencakup di dalamnya agar mereka selamat dari api neraka, agar kita juga selamat dari api neraka. Kita lihat lagi. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kalian menghukumi manusia, mungkin ada pertikaian, perselisihan, pertengkaran, hendaknya kalian menghukumi mereka dengan cara yang adil. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan mihak sebelah, mihak kanan, mihak kiri, tidak. Tapi dilihat, na barakallahu fikum, tragedi, kejadian, permasalahannya, sehingga nanti dia bisa menimbang mana hak, mana yang batil. Yang hak itulah yang kita bela. Yang batil itu yang perlu kita luruskan. Bukan gara-gara harta kemudian memihak kebatilan, bukan. Tapi harus benar-benar orang yang berbuat adil di dalam na barakallahu fikum menetapkan atau menghukumi suatu perkara. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang memberikan peringatan dan juga nasihat pada kalian. Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha basir, yaitu melihat. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Innallaha ta'ala ya'murukum bi'ada'in mukhtaliful amanat. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan berbagai macam jenis perbedaan amanah-amanah yang ada. Maksudnya amanah itu kan enggak hanya satu itu, berbeda-beda. Itu pun ditunaikan pada tempatnya. Allati u'tumintum 'alaiha ila ashabiha, yang kalian benar-benar dipercayakan kepadanya untuk menunaikan kepada pemilik-pemiliknya. Fala tufarritu fiha, maka jangan kalian meremehkan, menganggap gampang atau menyepelekan terhadap amanah tersebut. Wa ya'murukum bil qada'i bainan nasi bil 'adl wal qist. Ini yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi kita dibebani amanah, maka upayakan kita tunaikan pada tempatnya dan jangan meremehkan amanah tersebut. Tapi berupaya semaksimal mungkin menjaga dan menyalurkan kepada yang berhak. Nah, yang berikutnya wa ya'murukum bil qada'i bainan nasi bil 'adli wal qisti. Dan Allah Taala perintahkan kalian untuk menunaikan, menghukumi perselisihan di antara manusia dengan keadilan dan juga pertengahan. Dalam artian, na'am barakallahu fikum, untuk terwujudkan yang namanya perdamaian di antaranya harus apa? Harus memiliki ini, al-'adl wal qist ini. Nah, pertengahan, tidak memihak kanan, tidak memihak kiri, tapi yang hak itu yang dibela. Nah, kalaulah seandainya ada kebatilan dan al-haq, kebatilan ada pada keluarga kita, al-haq pada ada orang lain, jangan bela keluarga kita. Karena keluarga kita bela jangan, tapi yang kita bela adalah al-haq walaupun berada pada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala ketika beliau mensyarah salah satu rasail beliau, nah barakallahu fikum, kalau tidak salah itu syarah Al-Masail Al-Jahiliyah, beliau mengatakan wal wajibu 'alaika ayyuhal mu'min atau ayyuhal muslim an taqbalal haqq. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima al-haq. Walau kana ma'a man la tuhib, bayangkan. Walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Kalaupun al-haq itu bersama orang lain yang kita enggak suka, kalau itu al-haq, wajib kita menerimanya. Nah, kata beliau, walau kana ma'a man la tuhib, walaupun al-haq itu bersama orang yang kamu tidak sukai. Kemudian beliau menasihatkan agar tidak membawa masalah pribadi, masalah per individu kepada perkara seperti ini. Apa kata beliau? Wala takunul adawatu syakhsiyah wal ahwa' an-nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Jangan sampai engkau menjadikan
permasalahan-permasalahan pribadi, pemikiran-pemikiran per individu sebagai penghalang untuk menerima kebenaran. Kata beliau, menunjukkan bahwasanya nasihat sangat bagus. Masalah pribadi jangan dibawa kepada masalah manhaj, akidah, dakwah sunnah. Paham ya? Nah, karena akan rusak nanti semuanya. Wah, anak enggak mau menerima kebenaran lah. Kenapa? Si fulan itu kalau jualan curang. Masalah pribadi. Selesaikan. Paham ya? Si fulan dipanggil, selesaikan permasalahannya. Jangan gara-gara si fulan jualannya mahal harganya atau si fulan jualannya nyari untung banyak misalkan, gara-gara itu akhirnya enggak menerima kebenaran. Keliru. Jadi masalah pribadi di luar. Pemikiran per individu di luar, tapi al-haq ahaqqu an yutaba. Tapi yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Idza qadaitum bainahum, apabila kalian memutuskan perkara di antara mereka, maksudnya menghukumi tadi itu dengan cara yang adil. Wa ni'ma ma ya'idukumullahu bihi wa yahdikum ilaih. Dan sebaik-baik zat yang bisa memberikan nasihat adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan nasihat dan juga memberikan hidayah kepada kalian. Naam, Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an nasihat semua isinya. Naam. Innallaha ta'ala kana sami'an li aqwalikum muttali'an 'ala sa'iri a'malikum basiran biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian dan zat yang senantiasa melihat terhadap seluruh perbuatan-perbuatan kalian. Basiran biha, teliti, melihat, faham. Yang sekecil apapun Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati dulu contohnya. Semut hitam berada di lautan yang paling dalam, dasar lautan. Di kegelapan malam yang penuh dengan gelap gulita. Hujan yang lebat, hujan yang deras di bawah batu hitam, enggak sembarangan lagi. Semut hitam di bawah batu hitam di lautan yang paling dasar di kegelapan malam, hujan yang sangat deras. Kira-kira gelap sekali enggak gitu? Gelap sekali. Tapi Allah Taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Itulah perbedaan antara al-Khaliq dan makhluk. Adapun makhluk terkadang sesuatu yang besar aja di depannya enggak nampak, gajah yang besar aja kan nampak. Tapi semut yang jauh, wah ini semut tuh. Padahal semut jauh. Tapi gajah yang depannya, wah ini gajah atau bukan ini? Manusia, rabun dekat. Paham ya? Itu contohnya aja. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya apa? Perbedaan antara al-Khaliq dan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha benar-benar melihat, teliti, detail permasalahan sekecil apapun Allah Taala mengetahuinya. Nasallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ayat yang selanjutnya, ikhwan fid din azza wa jalla, yaitu ayat yang ke-59 dari surat An-Nisa, yang ayat ini sangat ma'rufah, sangat terkenal sebagai barometer ukuran di dalam mencari atau di dalam menjadikan solusi ketika ada perselisihan. Ada perselisihan dalam masalah agama atau yang semisalnya, kembalikan kepada barometer ukuran yang sangat inti, yang akurat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-59 surat An-Nisa ini. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Di sini ayat yang sangat mulia, faedahnya sangat besar sekali. Pertama, kita lihat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalil yang sangat kuat. Dalil Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berisikan tentang wajibnya kita mentaati Allah dan mentaati Rasul serta taat kepada pemimpin, pemerintah selama menyuruh dan merintahkan perkara yang hak, perkara yang ma'ruf. Itu ingat-ingat ya, dapat patokannya itu. Enggak semua perintah. Ini kan himbauan pemerintah. Ini kan pemerintah nyuruh. Ini kan, nah, kita lihat lagi. Himbauannya itu bagus atau tidak? Ma'ruf atau mungkar? Benar-benar dipaksa atau himbauan? Bedakan antara himbauan dengan paksaan. Kalau paksaan mau tidak mau, kita melaksanakan tapi punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau himbauan, jangan diartikan paksaan. Himbauan itu kita masih bisa milih.
Masih bisa milih di situ. Paham ya? Kita milih yang selamat atau tidaknya. Pemerintah menghimbau agar kita ini sholatnya di rumah saja gitu loh. Jangan keluar-keluar. Karena kalau keluar nanti menyebabkan tersebarnya virus corona contohnya. Contoh ada itu ya. Akhirnya sami'na wa ata'na langsung. Himbauan bukan paksaan. Selama masih ada masjid yang dibuka pintunya barakallahu fikum, dan menegakkan salat jamaah di situ, jangan tinggalkan. Salat jamaah dan Jumat sebab terangkatnya wabah. Itu harus kita yakini itu. Karena kalau antum meyakini bahwasanya wah anak enggak berani salat di masjid, kenapa? Nanti terkena khawatir kena virus corona atau misalnya. Antum tahu dari mana kalau virus itu ada di dalam masjid? Tahu dari mana coba? Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas wajib dikarenakan khawatir terhadap sesuatu yang belum jelas adanya. Apa itu? Virus. Mungkin aja virus ada di luar sana. Virus itu kan sesuatu yang enggak nampak kalau kita lihat langsung. Harus dengan alat, ya kan? Alat yang canggih, yang mungkin mikroskop atau yang semisalnya baru nampak itu loh. Paham ya? Jadi jangan dipastikan. Paham ya? Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik bedanya himbauan dengan paksaan. Kalau himbauan kita harus mencari memilih yang terbaik. Jangan bermudah-mudahan. Ada salat jamaah, Jumat tegakkan bismillah. Insyaallah باذنillah dengan adanya salat Jumat dan jamaah Allah taala segera mengangkat wabah tersebut, mengangkat virus-virus tersebut. Tapi kalau barakallahu fikum sifatnya paksaan, mau tidak mau, ya kita melakukan karena terpaksa. Tapi kan nanti di hadapan Allah taala ada hujah. Ya Allah, kita dulu dipaksa. Selesai. Tapi kalau himbauan, siapa yang maksa? Jangan bermudah-mudahan akhirnya apa? Enggak berani sama sekali ke masjid. Salat pun di rumah. Kemudian salat apa? Salat 5 waktu juga di rumah, enggak jamaah juga alasannya virus corona. Padahal masjidnya di depan rumahnya. Takut dia mau keluar. Allahumma musta'an, ekstrim, berlebihan di dalam barakallahu fikum memiliki rasa takut. Sebenarnya barakallahu fikum ini sekedar gambaran. Sebenarnya kalau seseorang takut kalau terkena virus corona yang membahayakan, kalau benar-benar terkena, itu tabi'i. Tabi'i, khaufnya khauf tabi'i. Rasa takutnya takut yang tabiat manusia takut terhadap virus atau perkara yang membahayakan dirinya. Tapi kalau sampai berlebihan berbahaya. Karena saking berlebihan tadi itu akhirnya panik dia. Dengan panik itulah akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Orang-orang masih sholat berjamaah, berbondong-bondong, sholat Jumat dia di rumah aja. Saking takutnya itu ya, nggak berani keluar dia. Allahul musta'an. Naam. Ini sekedar faedah mengenai wajibnya kita taat kepada pemerintah, pemimpin pada perkara yang apa? Yang ma'ruf, perkara yang baik. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Na'am barakallahu fikum, hadis yang sahih, innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya kepada perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Sang Pencipta. Jadi kita harus lihat-lihat bagaimana peraturannya, bagus atau tidak, ma'ruf atau enggak. Sudah kita lewati kan contoh-contohnya, di antaranya rambu-rambu lalu lintas, marka-marka jalan, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap. Itu kan aturan-aturan yang ada maslahahnya, ada kebaikan situ, taati gitu loh. Coba kalau lampu merah antum jalan, kontradiksi nanti, bertabrakan dengan yang di depannya atau sampingnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang ada maslahat seperti itu dan ada pentingnya dan juga bermanfaat serta barakallahu fikum maslahah yang nyata dan jelas, yang ma'ruf taati. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat barometer yang berikutnya mengenai kalau ada perselisihan, pertikaian, dikembalikan kepada dua inti yang tidak boleh terpisahkan. Dua inti yang akurat, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu segenap para sahabat langsung bertemu Rasulullah ketika masih hidup. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kembalinya kepada As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ini syarat in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini in syartiyah. In syartiyah di sini in yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Harus memiliki dua fi'il syart jamak jawab syart.
Di sini kalau antum perhatikan baik-baik, jawab syaratnya didahulukan. Mana itu didahulukan? Farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Paham ya? Naam, atau dari fa in tanaza'tum tersebut. Jadi lafadznya apa? Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi insyartinya jawabnya didahulukan, menunjukkan benar-benar hasr pembatasan. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara agama atau semisalnya, jangan dikembalikan kepada pemikiran per individu. Jangan dikembalikan kepada pemikiran per individu, tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu harus lebih baik dan juga barakallahu fikum jalan keluar yang terbaik. Paham ya? Jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua perkara yang akurat, tidak pernah terpisahkan, termasuk salah satu wasiat yang Rasulullah wasiatkan, yang hadisnya sering antum dengar barakallahu fikum, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, kata Rasulullah SAW, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan kalau dikembalikan kepada Al-Quran was Sunnah. Kenapa kok sering ada perdebatan, perselisihan? Karena seringnya dikembalikan kepada pemikiran per individu gitu loh. Menurut kami seperti ini, menurut antum bagaimana? Paham ya? Seharusnya menurut Al-Quran was Sunnah bagaimana gitu loh. Paham ya? Boleh enggak gitu loh. Diperbolehkan atau tidak? Disyariatkan atau enggak? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menurut antum, menurut kami, menurut kita itu terkadang bisa berseberangan dengan dalil. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat tafsirannya sekaligus penutupan. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ih, dan mengamalkan dengan syariatnya, beramal dengan syariat Allah dan Rasulnya. Istajibu li awamirillahi ta'ala wa la ta'suh. Penuhilah perintah-perintah Allah Ta'ala dan jangan kalian berbuat maksiat kepadanya. Wastajibu lir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima jaa bihi minal haqq, dan penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau bawa berupa kebenaran. Jadi enggak boleh kita sembarangan. Jadi kalau perintah Allah dan Rasulnya sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kalau tidak bagaimana? Musibah yang nanti. Musibah yang akan menunggunya wal a'yadu billah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ancamannya berat, ngeri. Berpaling dari dalil, berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Al-Quran Sunnah, ancamannya ngeri. Bala, petaka, bencana, adab yang pedih. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran Karim, kalau sudah datang ketetapan, dalil, qala Allah, qala Rasul, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh mencari pilihan yang lain. Wah, ini enggak cocok ini. Ini kalau dalil ini diterapkan di zaman sekarang enggak cocok ini. Sekarang kita berada di zaman modern penuh dengan teknologi yang canggih katanya. Jadi enggak cocok kalau kita bawa kepada zaman sekarang ini. Kita katakan zaman yang ada ini, perkembangan zaman, kita bawa kepada dalil. Paham ya? Jangan dalilnya malah diakal-akalin. Paham ya? Karena enggak cocok dengan perkembangan zaman, dalil tolak, jangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab itu ya. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Ayatnya ya, dhalalan mubina kan? Ayo na'am barakallahu fikum. Artinya
Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, hukum ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Ini enggak layak. Kenapa enggak layak? Karena dia mencari pilihan yang lain yang selain dalil gitu loh, selain Al-Qur'an Sunnah. Wa may ya'sillahu wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Wa ati'u ulata amrikum fi ghairi ma'siyatillah, dan taatilah para pemimpin di antara kalian, ya, orang-orang yang mereka memikul urusan kalian dalam perkara selain maksiat. Fi ghairi ma'siyatillah, pada selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berontak, jangan demonstrasi, jangan kudeta, jangan revolusi, jangan menggulingkan kekuasaan. Paham ya? Solusi yang terbaik mendoakan kalau enggak mampu untuk menasihati langsung. Caranya gitu, bukan dengan cara demonstrasi, teriak-teriak di pinggir jalan, dengan kudeta, revolusi, membuat kerusuhan. Itu semuanya bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semuanya adalah benih-benih pemikiran Khawarij yang mereka sukanya memberontak, ya, memberontak dan bahkan berani mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Tapi bagaimana dengan cara apa? Solusi yang terbaik kalau tidak mampu menasihati empat mata atau melalui wakilnya, mendoakan. Ingat baik-baik kalamnya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala dengan semakna. Beliau mengatakan lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doa tersebut akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin kita agar mendapatkan hidayah. Banyak doa-doa yang mungkin antum sudah menghafalnya. Enggak mampu bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Kalau mau menggunakan bahasa Arab, macam-macam bentuknya. Allahumma aslih umura wulati umurina misalkan. Paham ya? Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan pemimpin kita misalkan. Paham ya? Seperti ini. Nah, atau doa-doa yang lain, banyak sekali doa-doa yang untuk mendoakan pemimpin intinya. Jangan sampai berontak dengan cara yang halus yang disebut dengan demonstrasi untuk alasannya menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Allahumma musta'an. Yang disampaikan bukan aspirasi, malah justru malah justru kerusakan nanti yang terjadi di situ. Itu enggak perlu dibahas panjang lebar karena sudah ma'ruf, antum saksikan bagaimana kalau ada demonstrasi, nanti ada kejadian sesuatu yang dibakar kalau enggak direspon oleh pemerintah, ya kan? Nah, barakallahu fikum, kemudian mereka salat jamaahnya di jalan, salat Jumat di jalan ya. Paham ya? Padahal masjid kosong. Allah musta'an. Wudu masjid banyak air rasanya enggak ada air tayamum dia di situ. Di jalan gara-gara demonstrasi. Banyak kemungkinan yang mereka langgar. Demonstrasi malah ada laki-laki tok gitu. Campur baur laki dan perempuan, teriak-teriak di pinggir jalan. Allahul musta'an. Kemungkinan banyak sekali. Ini sekedar nasihat bahwasanya jangan sampai kita berontak kepada pemimpin atau pemerintah muslim yang sah dalam keadaan mereka mengemban dan membawa urusan kita semuanya. Ingat ya, ketaatannya terbatas pada perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kemaksiatan, perintah yang sifatnya maksiat jangan ditaati. Tapi kita berupaya untuk mencari jalan untuk tidak mentaatinya. Semuanya insyaallah sudah bisa dipahami. Na'am barakallahu fikum. Fa in istalaftum fi syai'in bainakum, kalau seandainya ada perselisihan di antara kalian, fa'arji'u al-hukma fihi ila kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian berselisih pada suatu perkara di antara kalian, perkara agama atau semisalnya, maka kembalikanlah ke hukum tersebut. Penentuan atau jalan keluarnya tersebut kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini solusi yang terbaik. Nah, jadi bukan malah dikembalikan kepada pemikiran per individu. Pemikiran si fulan, si alan, bukan. Dikembalikanlah kepada dalil. Mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah memang berat, tapi itulah yang barakallahu fikum jalan yang sangat lurus. Sampai Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah taala, nasihat yang sangat bagus yang mungkin Anda sering mendengarnya. Alaika bi tariqis salaf, wajib atasmu untuk senantiasa menempuh jalannya para salaf. Karena jalannya para salaf itu jelas akurat itu loh, sumbernya jelas Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa kata beliau? Alaika bi tariqis salaf wa in rafadakan nas. Walaupun manusia menolakmu, mencacimu, menghinamu, kemudian bahkan mengusirmu, tetap sampaikan al-haq, jalan al-haq tadi itu. Wa iyyaka wa tariqal batil, kata beliau. Hati-hati kamu dengan jalan kebatilan. Naam, wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Atau kama qala rahimahullah. Walaupun manusia menghias-hiasi kebatilan itu di hadapan kalian dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang halus. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati barakallahu fikum. Di dalam memegang al-haq ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, paham ya? Bukan seperti orang yang jualan apa kemarin? Tempe dan tahu. Jualan tempe dan tahu untung alhamdulillah, rugi besok kerja lagi, paham ya? Tapi kalau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, butuh perjuangan dan pengorbanan, berat ya akhi, berat. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian seperti ini. Nah, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan juga dalam kitab Madarijus Salikin, na barakallahu fikum, alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la takhtar bi kasratil halikina. Atau kama qala rahimahullahu taala. Artinya apa? Wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan kebenaran. Na barakallahu fikum. Dan jangan merasa takut, merasa minder dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena kebenaran itu sedikit sekali menempuh. Antum kelihatannya banyak, 20 orang, 30 orang. Di luar sana ahlu bid'ah wa dhalalah lebih banyak. Ketika daurah misalkan ribuan, Masya Allah, ribuan, ratusan misalkan. Tapi di luar sana ahlu bid'ah wa dhalalah bukan ribuan, jutaan. Manusia di atas al-haq itu sedikit sekali. Kemudian apa kata beliau rahimahullah? Wa iyyaka wa tariqal batil. Dan hati-hati kamu di atas apa? Dengan jalan kebatilan tersebut. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di situ. Karena kebatilan banyak orang yang senang. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ingat baik-baik nasihat seorang Imam Bukhari rahimahullah taala. Nasihat ini anak ulang-ulang terus karena sebagai motivasi bahwasanya kita ini bukan mencari pengikut, bukan mencari banyak-banyaknya orang, bukan mencari peserta, tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit yang menempuhnya. Paham ya? Apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan, "Na'am barakallahu fikum fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas." Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Apa kata Imam Al-Bukhari setelah beliau menasihatkan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah, keutamaan orang yang menghidupkan as-sunnah, di akhir kalam beliau mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah. Semoga Allah Taala merahmati kalian karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Kita ini paling sedikit. Siapa lagi yang barakallahu fikum yang mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah kalau bukan ahli sunnah? Paham ya? Orang-orang awam enggak bisa kita harapkan kecuali dengan kesabaran. Nah, siapa lagi yang mau berpegang teguh dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW kalau bukan ahli sunnah. Oleh karena itu kita harus sabar barakallahu fikum haitakumullah, sabar. Nah, di dalam mengemban al-haq tersebut. Kita lihat di sini. Kata beliau rahimahumullah al-mufassirun asbahumullah, in kuntum tu'minuna haqqal iman billahi ta'ala wa biyaumil hisab. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan beriman terhadap hari perhitungan, hari kiamat maksudnya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah. Dzalika ar-raddu ilal kitab was-sunnah khairan lakum minat tanazu' wal qaul bir ra'yi. Masyaallah. Yang demikian itu kembali kepada Al-Qur'an Sunnah itu lebih baik untuk kalian dibanding kalian berselisih, bertikai. Nah barakallahu fikum, dan kembali pada ucapan dengan pemikiran wal akal. Wa ahsanu aqibatan wa ma'alan, dan juga sebaik-baik akibat serta tempat kembali yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah barakallahu fikum, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala dinukilkan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Apa kata beliau? Nah barakallahu fikum, wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal yajibur ruju' ilaiha.
hujjah, argumen ketika terjadi perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kembali kepada as-sunnah tersebut. Kembali pada Al-Qur'an sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, pertikaian, kok kita bingung, ini siapa sih yang benar ini? Ini si A mengaku sunni salafi, si B mengaku ahlus sunnah. Di sana juga ada lagi ahlus sunnah. Di sana juga ada ahlus sunnah. Versinya beda-beda. Nah, cara menimbang apa? Kembalikanlah kepada Al-Qur'an sunnah. Bagaimana perbuatan mereka, keyakinan mereka, kemudian ritual mereka, pakaian mereka, muamalah mereka dikembalikan oleh dalil. Barulah kita bisa melihat, oh ternyata ahlus sunnah wal jamaah yang kembali pada Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.